Halo sobat, selamat datang kembali di channel Mindset Berlimpah. Tanam keyakinan, panen keberlimpahan. Jika di video-video sebelumnya kita telah membahas prinsip dasar hukum tarik-menarik atau Law of Attraction, maka di video kali ini kita akan menyelami sebuah rahasia yang jauh lebih dalam, sebuah fondasi krusial yang sering kali terlewatkan, self-concept atau konsep diri Anda. Anda mungkin sudah akrab dengan gagasan bahwa pikiran dan perasaan kita dapat menarik pengalaman yang selaras ke dalam hidup. Namun meskipun Law of Attraction sering menekankan pentingnya berpikir positif dan visualisasi, ada satu elemen penting yang kerap dilupakan, konsep diri seseorang. Dan ini bukan sekedar pelengkap atau merupakan fondasi utama yang menentukan sejauh mana teknik manifestasi bekerja, batas maksimal dari apa yang bisa Anda tarik dalam hidup, dan seberapa dalam perubahan bisa terjadi dalam realita Anda. Jika keyakinan terdalam Anda tentang diri sendiri tidak sejalan dengan apa yang Anda inginkan secara sadar, maka teknik LOA sehebat dan seintens apapun, kemungkinan besar tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi, rahasia sejati dari manifestasi yang efektif bukan hanya soal berpikir positif, tetapi tentang penyelarasan internal, keyakinan terhadap nilai diri, kapasitas pribadi, dan perasaan layak untuk menerima. Inilah titik awal dari segala perubahan besar, dan semua itu dimulai dari bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Siapa saya? Jawaban atas pertanyaan ini adalah inti dari yang kita sebut self-concept atau konsep diri Anda. Dalam dunia psikologi, self-concept sering juga disebut sebagai self-construction, self-identity, self-perspective, atau self-structure. Semua istilah ini mengacu pada kumpulan keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Para ahli mendefinisikannya sebagai persepsi multidimensional terhadap identitas diri yang mencakup gambaran mental tentang siapa kita, secara menyeluruh dan dalam berbagai aspek kehidupan. Calhoun dan Encosella menyebut self-concept sebagai gambaran mental seseorang tentang dirinya sendiri. Sementara Hurlock menjelaskan bahwa self-concept adalah cara seseorang memandang dirinya. Artinya, konsep diri adalah gabungan dari keyakinan tentang karakteristik fisik dan psikologis, penilaian sosial dan emosional, aspirasi, prestasi, motivasi diri, kekuatan dan kelemahan yang kesemuanya terbentuk dalam interaksi dengan dunia dan dibandingkan dengan orang lain. Menurut Carl Rogers, tokoh utama dalam psikologi humanistik, self-concept terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, citra diri, self-image, yaitu cara Anda memandang diri sendiri, baik secara fisik maupun sosial. Misalnya, saya seorang ibu, saya seorang pemimpin, atau saya teman yang setia. Kedua, harga diri, self-esteem atau self-worth, yakni sejauh mana Anda menilai dan menghargai diri sendiri. Misalnya, proudly saya bangga dengan kemampuan saya sebagai pelari cepat, atau saya merasa layak untuk dicintai. Ketiga, diri ideal, area ideal self, adalah gambaran tentang diri seperti apa yang Anda ingin capai. Ini mencerminkan aspirasi dan cita-cita pribadi tentang versi terbaik diri Anda. Selain itu, teori kategorisasi diri dari John Turner menambahkan komponen keempat, identitas sosial, social identity, yaitu bagian dari konsep diri yang terbentuk dari keanggotaan sosial dan bagaimana orang lain memandang Anda. Penting untuk dipahami bahwa self-concept bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus berkembang dan berubah seiring waktu. Sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil, masa remaja, serta lingkungan sosial. Interaksi dengan orang lain
seperti pujian, kritik, atau penerimaan, memainkan peran besar dalam membentuk bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Contohnya, seseorang yang terus-menerus mendapatkan pujian atas kemampuan seninya, perlahan akan membentuk konsep diri yang positif sebagai pribadi yang kreatif. Self-concept memiliki pengaruh yang mendalam terhadap perilaku kita, cara kita berbicara dan berkomunikasi, cara kita mencapai tujuan, bahkan seluruh kualitas hidup kita. Itulah mengapa konsep diri adalah kunci penting dalam memahami hasil dari manifestasi kita, baik yang terwujud maupun yang tidak. Self-concept dapat diklasifikasikan menjadi dua, konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif ditandai dengan keyakinan yang membangun, persepsi yang mendukung, dan penilaian yang memberdayakan. Sebaliknya, konsep diri negatif mengandung keyakinan yang membatasi dan menyabotase diri. Contohnya, saya bodoh, saya tidak beruntung dalam cinta, saya nggak cukup baik untuk sukses. Keyakinan ini mungkin terdengar seperti bisikan di dalam kepala, tapi dampaknya sangat besar. Karena ketika Anda percaya pada batasan, dunia pun seolah memberi Anda batasan. Self-concept adalah seperti sistem operasi internal yang menjalankan hidup Anda. Ia menetapkan aturan tak terlihat yang memengaruhi apa yang Anda percayai, bagaimana Anda bertindak, dan hasil apa yang akhirnya Anda capai dalam hidup. Dengan kata lain, bagaimana Anda melihat diri sendiri, menentukan bagaimana dunia akan memperlakukan Anda. Sekarang kamu tahu bahwa cara kamu memandang diri sendiri diam-diam membentuk seluruh hidupmu. Tapi satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Apa hubungannya self-concept ini dengan manifestasi? Kenapa ada orang yang bisa dengan mudah menarik uang, cinta, dan kesuksesan, sementara yang lain seolah terus terjebak di tempat yang sama? Jawabannya mungkin bukan di semesta, tapi di dalam pikiranmu sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan bongkar rahasia terdalam kenapa self-concept adalah fondasi utama di balik hukum tarik-menarik. Dan kalau kamu ingin manifestasimu benar-benar bekerja, kamu gak boleh skip bagian ini. Subscribe, nyalain lonceng, dan siapkan dirimu untuk mengubah cara kamu melihat dunia lewat cara kamu melihat dirimu sendiri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya, hanya di Mindset Berlimpah.